1. Apa makna dari pernyataan, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam konteks keragaman budaya di Indonesia, A. Menunjukkan keberagaman sebagai kekuatan dalam masyarakat. B. Menyiratkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih agama. C. Menekankan kesepakatan dalam praktik keagamaan di seluruh bangsa. D. Menggarisbawahi pentingnya pengaruh budaya terhadap keyakinan. E. Mendorong setiap individu untuk menemukan kebenaran pribadi masing-masing. Butir pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa ke-1, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyiratkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih agama. Pernyataan tersebut mencerminkan pengakuan atas keragaman agama dan keyakinan di Indonesia, yang merupakan bagian integral dari identitas bangsa yang multikultural. 2. Bagaimana sikap yang tepat dalam mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda? A. Menghargai dialog terbuka mengenai perbedaan pemahaman. B. Menyusun norma yang mengatur interaksi antar agama. C. Menciptakan forum untuk diskusi interreligius yang konstruktif. D. Memfasilitasi kegiatan yang melibatkan semua agama. E. Mengidentifikasi kesamaan di antara berbagai kepercayaan. Butir pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menghargai dialog terbuka mengenai perbedaan pemahaman. Dialog terbuka memungkinkan pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk saling memahami, menghargai perbedaan, dan membangun kerjasama yang lebih baik. 3. Apa tujuan dari membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama? A. Menguatkan solidaritas antar pemeluk agama. B. Menjaga kedamaian dengan menekan perbedaan. C. Menciptakan saling pengertian melalui kegiatan sosial. D. Memperkenalkan pendidikan agama kepada generasi muda. E. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Butir pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menguatkan solidaritas antar pemeluk agama. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, bertujuan untuk memperkuat hubungan dan solidaritas, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. 4. Mengapa penting untuk mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah? A. Agar semua pemeluk agama merasa nyaman dengan kepercayaan mereka. B. Supaya toleransi tumbuh dalam masyarakat yang majemuk. C. Untuk memperkuat identitas budaya di tengah keberagaman. D. Mendorong pengetahuan lintas agama di kalangan generasi muda. E. Mengedepankan persatuan tanpa mengorbankan keberagaman. Butir pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang paling tepat adalah B, supaya toleransi tumbuh dalam masyarakat yang majemuk. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, sangat penting untuk menciptakan toleransi dan harmoni di antara berbagai pemeluk agama dalam masyarakat yang beragam. 5. Apa dampak dari tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain? A. Memperkuat hubungan antar individu dari latar belakang berbeda. B. Mengurangi potensi konflik antar agama di masyarakat. C. Mendorong orang untuk mengkaji kembali keyakinan mereka. D. Menghadirkan keragaman sebagai kekayaan budaya. E. Memungkinkan perkembangan kepercayaan baru secara organik. Butir pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengurangi potensi konflik antar agama di masyarakat. Dengan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan, hubungan antar kelompok agama menjadi lebih harmonis, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. 6. Apa yang dimaksud dengan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks agama dan kepercayaan? A. Menyeratkan pentingnya pengalaman spiritual yang unik bagi setiap individu. B. Mendorong kolaborasi antar agama untuk mencapai tujuan bersama. C. Mengedepankan pentingnya komunitas dalam praktik ibadah. D. Mengabaikan doktrin dan fokus pada etika kehidupan sehari-hari. E. Membangun ikatan emosional yang mendalam dalam beribadah. Butir pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa ke-6, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyeratkan pentingnya pengalaman spiritual yang unik bagi setiap individu. Hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, menekankan bahwa setiap individu memiliki pengalaman spiritual yang berbeda dan khas, yang mencerminkan perjalanan iman masing-masing. 7. Bagaimana seharusnya masyarakat memperlakukan pernyataan, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa? A. Memprioritaskan dialog sebagai cara untuk memahami perbedaan. B. Menciptakan kebijakan yang mendukung kepercayaan minoritas. C. Menyebarluaskan ajaran agama untuk memperkuat iman. D. Menyelaraskan praktik keagamaan dengan nilai-nilai kemanusiaan. E. Menghargai keberagaman sebagai refleksi dari masyarakat yang dinamis. Butir pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa ke-7, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menghargai keberagaman sebagai refleksi dari masyarakat yang dinamis. Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan yang beragam dalam masyarakat Indonesia, dan menghargai keberagaman adalah langkah penting untuk membangun harmoni dan saling pengertian. 8. Apa yang dimaksud dengan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya? A. Mengedepankan hak individu dalam setiap interaksi sosial. B. Menghargai kontribusi setiap individu terhadap masyarakat. C. Menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi. D. Menyediakan kesempatan yang sama bagi semua orang. E. Mengutamakan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan. Butir pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ke-1, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengutamakan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya berarti menghormati dan memberikan perlakuan yang setara kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. 9. Mengapa penting untuk mengakui persamaan derajat dan hak setiap manusia? A. Agar semua orang merasa diterima dalam komunitas. B. Mendorong partisipasi aktif di dalam masyarakat. C. Mengurangi diskriminasi di semua bidang kehidupan. D. Menegaskan bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama. E. Memperkuat jalinan solidaritas di antara berbagai kelompok. Butir pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengurangi diskriminasi di semua bidang kehidupan. Mengakui persamaan derajat dan hak setiap manusia sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, serta mengurangi praktik diskriminasi yang merugikan individu atau kelompok tertentu. 10. Apa yang menjadi tujuan dari mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia? A. Memastikan semua orang merasa diperhatikan dan dihargai.
B. Meningkatkan kerjasama di antara individu dari latar belakang berbeda. C. Mendorong penghargaan terhadap perbedaan. D. Menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. E. Mengurangi konflik melalui komunikasi yang efektif. Butir pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam interaksi sosial, sehingga membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih saling mendukung. 11. Bagaimana sikap yang tepat dalam mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selira? A. Menghindari konflik dan perdebatan di masyarakat. B. Menerima pendapat orang lain meskipun berbeda. C. Membuka ruang untuk diskusi yang konstruktif. D. Menghargai setiap pandangan sebagai bagian dari keberagaman. E. Berusaha memahami pengalaman orang lain dalam konteks sosial. Butir pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selira. Jawaban yang paling tepat adalah E. Berusaha memahami pengalaman orang lain dalam konteks sosial. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selira berarti berusaha memahami perspektif dan pengalaman orang lain, yang dapat memperkuat empati dan kerjasama dalam masyarakat. 12. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain? A. Mendorong transparansi dalam interaksi sosial. B. Menghargai hak-hak setiap individu dalam komunitas. C. Memperlakukan semua orang dengan adil dan bijaksana. D. Mengutamakan dialog dalam penyelesaian masalah. E. Menjaga komunikasi yang positif dan saling menghormati. Butir pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memperlakukan semua orang dengan adil dan bijaksana. Mengembangkan sikap tidak semena-mena berarti memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan keadilan dan kebijaksanaan, tanpa ada tindakan sewenang-wenang yang merugikan orang lain. 13. Mengapa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu penting? A. Untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. B. Agar semua orang merasa terlibat dalam pengambilan keputusan. C. Menciptakan suasana yang mendukung kerja sama antar individu. D. Memperkuat fondasi moral dalam kehidupan sehari-hari. E. Menjaga keutuhan sosial dalam menghadapi tantangan global. Butir pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan penting untuk menciptakan masyarakat yang menghargai setiap individu, menjamin keadilan, dan mengedepankan inklusivitas dalam setiap aspek kehidupan sosial. 14. Apa yang dimaksud dengan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan? A. Memperluas wawasan melalui pengalaman sosial. B. Menginspirasi orang lain untuk terlibat dalam kegiatan sosial. C. Menunjukkan empati terhadap orang yang membutuhkan. D. Membantu menciptakan masyarakat yang peduli. E. Mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan orang lain. Butir pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menunjukkan empati terhadap orang yang membutuhkan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan berarti memiliki keinginan yang kuat untuk membantu dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. 15. Mengapa
berani membela kebenaran dan keadilan, I dianggap sebagai sikap yang penting. A. Mendorong masyarakat untuk berbicara tentang isu-isu yang relevan. B. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap individu. C. Menginspirasi orang lain untuk berdiri di atas prinsip moral. D. Memperkuat struktur sosial dengan nilai-nilai positif. E. Menciptakan perubahan yang berdampak bagi komunitas. Butir pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ke-8, berani membela kebenaran dan keadilan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menginspirasi orang lain untuk berdiri di atas prinsip moral. Berani membela kebenaran dan keadilan merupakan sikap penting, karena dapat memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk juga menegakkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. 16. Apa makna dari bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia? A. Menumbuhkan rasa kebersamaan di antara berbagai bangsa. B. Mendorong kerja sama internasional untuk kemanusiaan. C. Mengakui pentingnya keberagaman sebagai sumber kekuatan. D. Memperkuat identitas nasional dalam konteks global. E. Menghargai kontribusi setiap bangsa dalam pembangunan dunia. Butir pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ke-9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menumbuhkan rasa kebersamaan di antara berbagai bangsa. Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari komunitas global yang mendorong rasa saling menghormati dan kebersamaan di antara berbagai bangsa. 17. Bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain? A. Membangun hubungan yang saling menguntungkan. B. Menghadiri acara internasional untuk bertukar budaya. C. Menciptakan dialog antar bangsa untuk berbagi pengalaman. D. Menghargai perbedaan budaya sebagai kekayaan. E. Mendorong kolaborasi dalam proyek-proyek kemanusiaan. Butir pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menghargai perbedaan budaya sebagai kekayaan. Mengembangkan sikap hormat dan kerjasama dengan bangsa lain dapat dilakukan dengan menghargai keberagaman budaya, yang merupakan dasar untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan harmonis. 18. Apa makna dari menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi? A. Mendorong individu untuk memprioritaskan kelompok daripada diri sendiri. B. Mengakui perbedaan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat. C. Mengedepankan kolaborasi dalam mengambil keputusan bersama. D. Menyusun rencana yang mencakup kebutuhan semua pihak. E. Memperkuat identitas nasional dengan cara saling menghormati. Butir pengamalan sila persatuan Indonesia ke-1, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mendorong individu untuk memprioritaskan kelompok daripada diri sendiri. Makna dari pernyataan tersebut menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama dan persatuan di atas kepentingan pribadi, yang dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat. 19. Mengapa sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara? Penting bagi setiap warga negara. A. Agar individu merasa lebih terlibat dalam proses pemerintahan. B. Meningkatkan solidaritas dalam masyarakat yang beragam. C. Menyiratkan tanggung jawab sosial dalam konteks yang lebih luas. D. Menginspirasi generasi muda untuk turut serta dalam pembangunan. E. Menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Butir pengamalan sila persatuan Indonesia kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jawaban yang paling tepat adalah C.
menyiratkan tanggung jawab sosial dalam konteks yang lebih luas. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, menunjukkan bahwa setiap warga negara memahami tanggung jawab sosial mereka dan bersedia memberikan kontribusi demi kebaikan bersama, yang penting untuk keberlangsungan dan kemajuan negara. 20. Apa yang menjadi tujuan dari mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa? A. Menjalin hubungan yang baik antar warga negara. B. Menghargai keberagaman sebagai bagian dari identitas nasional. C. Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. D. Menyebarkan nilai-nilai positif di kalangan masyarakat. E. Memperkuat ikatan emosional antara individu dan negara. Butir pengamalan sila persatuan Indonesia ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah E, memperkuat ikatan emosional antara individu dan negara. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, bertujuan untuk memperkuat hubungan emosional dan keterikatan individu terhadap negara, yang penting untuk menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab dalam membangun bangsa. 21. Bagaimana mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dapat berdampak pada masyarakat? A. Menghasilkan generasi yang peka terhadap isu-isu sosial. B. Mendorong partisipasi dalam pelestarian budaya lokal. C. Memperkuat kerjasama antar daerah dalam pembangunan. D. Meningkatkan minat masyarakat dalam sejarah bangsa. E. Menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kemajuan bangsa. Butir pengamalan sila persatuan Indonesia keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah E, menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kemajuan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dapat membuat masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa, yang mendorong partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 22. Apa yang dimaksud dengan memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial? A. Mendorong kerjasama antar negara untuk menciptakan perdamaian. B. Mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik internasional. C. Memperkuat posisi negara dalam forum internasional. D. Menginspirasi masyarakat untuk terlibat dalam isu global. E. Menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan. Butir pengamalan sila persatuan Indonesia kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mendorong kerjasama antar negara untuk menciptakan perdamaian. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial mencerminkan pentingnya kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan dunia yang damai dan adil. 23. Mengapa penting untuk mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika? A. Agar setiap individu merasa dihargai dalam keragaman. B. Menciptakan kesempatan yang sama bagi semua kelompok. C. Menyusun strategi pembangunan yang inklusif. D. Menguatkan identitas nasional di tengah perbedaan. E. Mendorong kerjasama antar kelompok masyarakat. Butir pengamalan sila persatuan Indonesia ke-6, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang paling tepat adalah D, menguatkan identitas nasional di tengah perbedaan. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika penting untuk memperkuat identitas nasional, sehingga dapat menjaga keharmonisan dan solidaritas di antara berbagai kelompok yang berbeda. 24. Bagaimana cara yang tepat untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa? A. Mengadakan acara yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. B. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama. C. Mengembangkan program-program edukatif yang inklusif. D. Mendorong diskusi terbuka tentang isu-isu kebangsaan. E. Menyebarluaskan informasi tentang keberagaman budaya.
Butir pengamalan Sila Persatuan Indonesia ke-7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengadakan acara yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mengadakan acara yang melibatkan berbagai elemen masyarakat adalah cara yang efektif untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, karena dapat membangun interaksi dan hubungan antar kelompok yang berbeda. 25. Apa yang menjadi landasan penting dalam kedudukan, hak, dan kewajiban setiap warga negara Indonesia? A. Menjunjung tinggi keadilan sosial, B. Menghormati perbedaan suku dan agama, C. Menyediakan akses yang sama untuk semua, D. Memperkuat identitas budaya nasional, E. Meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Butir pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ke-1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Jawaban yang paling tepat adalah E. Meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Landasan penting dalam kedudukan, hak, dan kewajiban setiap warga negara Indonesia adalah peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, yang memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan memiliki hak yang sama dalam masyarakat. 26. Mengapa tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain? Penting dalam masyarakat. A. Mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. B. Meningkatkan kerjasama antar individu. C. Mengurangi konflik dan ketegangan. D. Menyusun rencana yang inklusif untuk semua. E. Memperkuat rasa saling menghormati di antara sesama. Butir pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengurangi konflik dan ketegangan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat, karena hal ini dapat mengurangi potensi konflik dan ketegangan antar individu atau kelompok. 27. Apa tujuan utama dari mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan? A. Menciptakan lingkungan yang lebih demokratis. B. Mendorong keterlibatan semua pihak dalam proses. C. Memperkuat rasa tanggung jawab kolektif. D. Menghasilkan keputusan yang lebih adil dan bijaksana. E. Menjaga keseimbangan kepentingan yang ada. Butir pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menghasilkan keputusan yang lebih adil dan bijaksana. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai pandangan dan kepentingan dari semua pihak yang terlibat. 28. Bagaimana musyawarah untuk mencapai mufakat dapat memperkuat persatuan? A. Dengan menjadikan keputusan yang diambil sebagai kesepakatan bersama. B. Meningkatkan rasa kepemilikan atas hasil keputusan. C. Menumbuhkan rasa saling percaya antara peserta musyawarah. D. Menghargai pandangan dan pendapat setiap individu. E. Mendorong dialog yang konstruktif untuk semua pihak. Butir pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keempat. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Dengan menjadikan keputusan yang diambil sebagai kesepakatan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat, memperkuat persatuan dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama, sehingga semua pihak merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap keputusan tersebut. 29. Mengapa menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai penting?
A. Menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi tindakan selanjutnya. B. Menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis. C. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan. D. Memastikan keterlibatan semua pihak dalam evaluasi keputusan. E. Menjalin kerjasama yang lebih erat antar warga. Butir pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jawaban yang paling tepat adalah B, menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis, di mana semua pihak merasa dihargai dan terlibat dalam proses yang telah disepakati. 30. Apa manfaat dari itikat baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima hasil keputusan musyawarah? A. Mengurangi potensi konflik di antara pihak-pihak yang berbeda. B. Memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas. C. Meningkatkan kepercayaan terhadap proses pengambilan keputusan. D. Menginspirasi tindakan positif di kalangan masyarakat. E. Menyusun rencana tindakan yang efektif untuk pelaksanaan. Butir pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ke-6, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Meningkatkan kepercayaan terhadap proses pengambilan keputusan. Itikat baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima hasil keputusan musyawarah dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak terhadap proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat legitimasi dan dukungan untuk keputusan yang diambil. 31. Mengapa penting untuk memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi? A. Mendorong pengembangan sikap empati di kalangan masyarakat. B. Menghasilkan keputusan yang lebih adil bagi semua pihak. C. Mengedepankan dialog dalam menyelesaikan permasalahan. D. Memperkuat rasa solidaritas antar individu. E. Menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Butir pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ke-7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menghasilkan keputusan yang lebih adil bagi semua pihak. Memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kesejahteraan semua individu, sehingga menciptakan keadilan dalam masyarakat. 32. Apa yang menjadi kunci dari musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur? A. Menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi. B. Menghasilkan keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. C. Mengedepankan rasa saling menghargai di dalam kelompok. D. Memastikan bahwa semua suara didengar dengan baik. E. Menginspirasi tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Butir pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ke-8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jawaban yang paling tepat adalah B, menghasilkan keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat. 33. Mengapa? Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa penting. A. Menjaga integritas dalam pengambilan keputusan. B. Mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. C. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. D. Memperkuat kedudukan hukum dan etika di masyarakat. E. Menginspirasi tindakan yang membawa dampak positif.
Butir pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ke-9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta menjaga integritas dalam tindakan dan kebijakan. 34. Apa pentingnya? Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai dalam pemusyawaratan. A. Meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. B. Mendorong partisipasi aktif dari semua pihak. C. Memastikan bahwa semua suara diwakili dengan adil. D. Menginspirasi kepercayaan antar warga negara. E. Memperkuat proses demokrasi dalam masyarakat. Butir pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memastikan bahwa semua suara diwakili dengan adil. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai dalam pemusyawaratan penting, untuk memastikan bahwa semua suara dan kepentingan diwakili dengan adil dalam proses pengambilan keputusan. 35. Apa yang dapat diartikan dari mengembangkan perbuatan yang luhur di dalam konteks masyarakat? A. Mendorong kebersamaan dalam setiap kegiatan sosial. B. Memperkuat ikatan emosional antara individu dalam kelompok. C. Memupuk rasa saling percaya di antara anggota masyarakat. D. Menyebarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi semua. E. Menciptakan suasana yang harmonis dalam interaksi sosial. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke-1, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyebarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi semua. Mengembangkan perbuatan yang luhur dalam konteks masyarakat, berarti menyebarkan nilai-nilai positif yang dapat memberikan manfaat bagi semua anggota masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik. 36. Mengapa penting untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama? A. Untuk memastikan setiap orang merasa terlibat dan dihargai. B. Agar keputusan yang diambil dapat diterima semua pihak. C. Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua. D. Agar keadilan menjadi landasan dalam setiap interaksi. E. Untuk membangun rasa saling pengertian dan toleransi. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jawaban yang paling tepat adalah D. Agar keadilan menjadi landasan dalam setiap interaksi. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama penting untuk memastikan bahwa keadilan menjadi prinsip dasar dalam semua interaksi, sehingga membangun masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati. 37. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat? A. Dengan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. B. Dengan memahami kebutuhan kolektif di atas individu. C. Dengan membangun dialog konstruktif antara semua pihak. D. Dengan menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas. E. Dengan mengedepankan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jawaban yang paling tepat adalah A. Dengan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat dapat dicapai dengan saling menghormati hak dan kewajiban setiap individu, sehingga tercipta hubungan yang adil dan harmonis. 38. Mengapa menghormati hak orang lain adalah aspek penting dalam interaksi sosial?
A. Untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan antar individu. B. Agar semua suara dan pendapat dapat didengar dan dihargai. C. Untuk menciptakan suasana saling pengertian dan kerjasama. D. Agar setiap orang merasa memiliki peran dalam komunitas. E. Untuk menghindari konflik dan meningkatkan solidaritas sosial. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keempat, menghormati hak orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah A. Untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan antar individu. Menghormati hak orang lain sangat penting dalam interaksi sosial karena hal ini membantu menjaga keharmonisan dan menciptakan hubungan yang saling menghargai antar individu. 39. Apa manfaat dari suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri? A. Mendorong ketangguhan individu dalam menghadapi tantangan. B. Menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian di dalam masyarakat. C. Memperkuat jaringan dukungan sosial di antara warga. D. Meningkatkan rasa empati di dalam komunitas. E. Membantu individu mengenali potensi diri mereka sendiri. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian di dalam masyarakat. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri bermanfaat untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian, sehingga individu menjadi lebih mampu menghadapi tantangan hidup secara mandiri. 40. Apa yang dimaksud dengan tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan? A. Menjaga integritas dan kepercayaan di antara sesama. B. Mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana. C. Memastikan setiap orang merasa aman dalam berinteraksi. D. Menghormati nilai-nilai etika dalam berbisnis. E. Memperkuat solidaritas di antara warga masyarakat. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menghormati nilai-nilai etika dalam berbisnis. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan berarti menghormati nilai-nilai etika dalam berbisnis, dan memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan dengan adil dan bertanggung jawab. 41. Bagaimana tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat? A. Dengan memprioritaskan penggunaan yang bermanfaat bagi banyak orang. B. Dengan membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial. C. Dengan menciptakan standar baru untuk pola hidup sederhana. D. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam kehidupan. E. Dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Dengan memprioritaskan penggunaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya yang memberikan manfaat lebih luas bagi banyak orang, sehingga menciptakan dampak positif dalam komunitas. 42. Mengapa tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, penting bagi masyarakat? A. Agar semua individu merasa dihargai dan aman. B. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. C. Agar kepentingan bersama tidak diabaikan. D. Untuk memastikan keadilan sosial tetap terjaga. E. Agar setiap orang merasa memiliki tanggung jawab kolektif. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke-8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
Jawaban yang paling tepat adalah C. Agar kepentingan bersama tidak diabaikan. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum penting, untuk memastikan bahwa kepentingan bersama tetap menjadi prioritas, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. 43. Apa manfaat dari Isuka bekerja keras di dalam konteks pembangunan masyarakat? A. Memperkuat kerjasama antar individu dalam mencapai tujuan. B. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas bersama. C. Mendorong pertumbuhan dan inovasi di dalam komunitas. D. Menciptakan lingkungan yang suportif untuk kemajuan. E. Menghasilkan hasil yang berkelanjutan bagi masyarakat. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke-9, suka bekerja keras. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendorong pertumbuhan dan inovasi di dalam komunitas. Sikap suka bekerja keras dalam konteks pembangunan masyarakat dapat mendorong pertumbuhan dan inovasi, yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama. 44. Mengapa Isuka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama? I. Sangat penting. A. Untuk membangun jaringan dukungan yang saling menguntungkan. B. Agar kolaborasi antara individu semakin kuat. C. Untuk memberikan motivasi bagi individu untuk berkarya. D. Agar orang merasa terinspirasi untuk berkontribusi. E. Untuk menumbuhkan budaya penghargaan di masyarakat. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jawaban yang paling tepat adalah E, untuk menumbuhkan budaya penghargaan di masyarakat. Sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat sangat penting, karena dapat menumbuhkan budaya penghargaan di masyarakat, yang mendorong kolaborasi dan saling mendukung dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. 45. Apa yang dimaksud dengan Isuka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial? A. Mengedepankan partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas. B. Mendorong keadilan sosial sebagai landasan untuk semua kegiatan. C. Menyebarluaskan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. D. Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. E. Menghargai kontribusi setiap individu dalam pembangunan. Butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengedepankan partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas. Sikap, Isuka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, mencerminkan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas, sehingga semua anggota masyarakat dapat menikmati kemajuan secara adil.